Hana, seorang wanita muda berusia 25 tahun, telah merantau ke Jakarta selama 5 tahun terakhir. Ia meninggalkan kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah dengan harapan untuk mengejar impian kariernya. Sejak kecil, Hana selalu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang desainer grafis. Dengan tekad yang kuat, ia berjuang keras di ibu kota menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya. Kerinduan untuk pulang ke rumah. Setiap tahun, saat Lebaran tiba, Hana merasakan kerinduan yang semakin mendalam. Ia teringat akan suasana hangat di rumah, aroma, masakan nenek yang menggugah selera, dan tawa riang sepupu-sepupunya saat bermain bersama. Momen-momen tersebut adalah kenangan yang tak tergantikan dan selalu membuatnya merasa rindu. Namun, kesibukan pekerjaan dan tuntutan hidup di Jakarta seringkali menghalanginya untuk pulang. Tahun ini, setelah 2 tahun tidak bisa mudik akibat pandemi COVID-19, Hana memutuskan bahwa ia harus pulang. Ia merasa bahwa sudah cukup lama ia terpisah dari keluarga dan kampung halamannya. Dalam hati kecilnya, Hana berjanji bahwa Lebaran kali ini akan menjadi momen spesial. Momen untuk berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Hana mengingat kembali pesan-pesan dari ibunya yang selalu mengingatkan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Keluarga adalah segalanya, kata ibunya suatu ketika. Pesan itu selalu terpatri dalam ingatan Hana dan menjadi motivasinya untuk pulang. Ia tahu bahwa meskipun kariernya penting, tidak ada yang lebih berharga daripada cinta dan kebersamaan dengan keluarga. BAB 2. Persiapan mudik. Setelah memutuskan untuk mudik, Hana mulai mempersiapkan perjalanan dengan penuh semangat. Ia membeli tiket kereta api jauh-jauh hari agar tidak kehabisan tempat. Saat memilih tanggal keberangkatan, Hana memperhatikan jadwal kerja dan memastikan bahwa ia bisa mengambil cuti tanpa masalah. Dengan hati-hati, ia mencatat semua barang yang perlu dibawa. Baju baru untuk Lebaran, oleh-oleh khas Jakarta untuk keluarga, dan beberapa barang kecil lainnya. Di dalam apartemennya yang sederhana di Jakarta, Hana mulai mengemas barang-barangnya. Setiap item yang ia masukkan ke dalam koper membawa kenangan tersendiri. Baju baru yang dibelinya dari toko favoritnya menjadi simbol harapannya untuk menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Ia juga menyiapkan kue kering buatan sendiri sebagai oleh-oleh untuk neneknya yang selalu menyukai camilan manis. Hana merasa campur aduk antara senang dan cemas. Senang karena akhirnya bisa pulang setelah sekian lama, tetapi cemas karena banyak hal yang telah berubah selama 2 tahun terakhir. Ia membayangkan bagaimana wajah-wajah keluarganya setelah lama tidak bertemu. Apakah neneknya masih sama energiknya? Apakah sepupunya sudah tumbuh besar? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikirannya. Di malam sebelum keberangkatan, Hana tidak bisa tidur nyenyak. Ia teringat akan semua kenangan indah saat Lebaran di kampung halaman, berbagi cerita dengan nenek, bermain dengan sepupu-sepupunya di halaman rumah, dan menikmati hidangan khas seperti ketupat dan opor ayam. Setiap detik terasa berharga saat ia membayangkan momen-momen tersebut. Akhirnya, pagi hari tiba juga. Dengan semangat membara, Hana bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan baju baru yang telah disiapkannya, dan melihat bayangannya di cermin, seorang wanita muda penuh harapan yang siap menjalani petualangan baru. Sebelum berangkat menuju stasiun, ia menyempatkan diri untuk mengirim pesan kepada ibunya. "Besok saya pulang. Siapkan semua makanan favorit saya ya." Perjalanan ke stasiun terasa singkat namun penuh makna. Di sepanjang jalan, Hana melihat suasana Jakarta yang ramai dengan orang-orang yang juga bersiap mudik. Mobil-mobil berjejer di jalanan, suara klakson, bersahutan, dan aroma makanan khas Lebaran mulai tercium dari warung-warung pinggir jalan. Semua itu semakin memperkuat rasa rindu yang ada di hatinya. Sesampainya di stasiun, Hana merasakan suasana ramai penumpang yang juga pulang kampung. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit saat mudik karena kenyamanannya dan pemandangan indah sepanjang perjalanan. Saat menunggu keberangkatan kereta, Hana melihat sekelilingnya. Anak-anak bermain sambil menunggu orang tua mereka membeli makanan. Pasangan muda berbincang mesra sambil memegang tiket mereka. Dengan hati penuh harapan dan semangat untuk kembali ke kampung halaman, Hana siap memasuki kereta api menuju masa lalu yang penuh kenangan indah bersama keluarganya.
perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan emosional menuju rumah, tempat di mana cinta dan kebersamaan selalu menanti. Pagi keberangkatan tiba dengan semangat yang menggebu di hati Hana. Ia bangun lebih awal, merasakan detak jantungnya berdebar penuh antisipasi. Setelah menyiapkan semua barang bawaannya, ia menatap sekeliling apartemen kecilnya yang kini terasa sepi. Selama ini, tempat ini menjadi saksi bisu perjuangannya di Jakarta, tetapi saat ini, pikirannya hanya tertuju pada satu hal: pulang. Dengan koper di tangan dan hati yang penuh harapan, Hana melangkah keluar dari apartemennya. Suasana Jakarta, pagi itu sangat hidup. Jalanan dipenuhi kendaraan yang berdesakan, suara klakson bersahutan, dan aroma makanan dari warung-warung pinggir jalan menggoda selera. Hana merasa seolah-olah semua ini adalah bagian dari sebuah film yang sedang ia jalani. Saat ia menunggu angkutan umum, Hana melihat sekelompok orang tua yang membawa anak-anak mereka, semua tampak bersemangat untuk mudik. Anak-anak itu mengenakan baju baru dan terlihat ceria, menciptakan suasana hangat yang membuat Hana tersenyum. Ia teringat akan masa kecilnya ketika ia juga bersemangat menyambut Lebaran, mengenakan baju baru dan berlari ke rumah neneknya. Setibanya di stasiun, suasana semakin ramai. Penumpang-penumpang lain juga terlihat bergegas menuju peron dengan wajah ceria dan penuh harapan. Hana merasakan getaran kebahagiaan di sekelilingnya. Ia membeli makanan ringan dan minuman untuk menemani perjalanan panjangnya. Sambil menunggu, kereta datang, ia melihat sekeliling, anak-anak yang bermain, pasangan muda yang saling menggenggam tangan, hingga para pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai makanan khas Lebaran. Ketika kereta akhirnya tiba, Hana merasakan kegembiraan, meluap-luap dalam dirinya. Ia naik ke dalam kereta dengan hati-hati dan mencari tempat duduknya. Di samping jendela, ia duduk dengan nyaman sambil menaruh kopernya di atas rak bagasi. Saat kereta mulai bergerak, Hana melihat pemandangan Jakarta yang mulai menjauh, gedung-gedung, tinggi dan jalanan macet perlahan-lahan tergantikan oleh sawah hijau dan pepohonan. Perjalanan dengan kereta api selalu memiliki pesonanya sendiri bagi Hana. Ia menikmati setiap detik perjalanan sambil melihat pemandangan luar jendela yang berubah-ubah. Dari hiruk-pikuk kota besar Jakarta menuju keindahan alam pedesaan yang menghijau, setiap pemandangan membawa kembali kenangan masa kecilnya. Hana teringat saat-saat ia bersama keluarganya melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil tua milik kakeknya. Mereka seringkali terjebak macet di jalanan, tetapi tawa dan canda keluarga membuat perjalanan terasa menyenangkan. Dalam ingatannya, Hana bisa mendengar suara kakeknya yang bercerita tentang sejarah kampung halaman mereka sambil sesekali menyanyikan lagu-lagu nostalgia. Di dalam kereta, Hana melihat banyak penumpang lain yang juga tampak antusias untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Beberapa dari mereka membawa oleh-oleh khas Jakarta, kue lapis legit dan keripik tempe, sementara yang lain terlihat sibuk dengan ponsel mereka, berbagi momen perjalanan dengan teman-teman di media sosial. Hana mengambil ponselnya dan mulai memotret pemandangan luar jendela. Sawah hijau membentang luas dengan petani yang sedang bekerja di ladang. Anak-anak kecil bermain di tepi jalan, serta rumah-rumah sederhana yang berdiri kokoh di antara pepohonan. Setiap gambar membawa kembali rasa nostalgia dan cinta akan kampung halaman. Saat kereta melaju lebih jauh ke arah selatan, Hana merasakan perasaan campur aduk antara bahagia dan sedikit cemas. Ia tidak sabar untuk bertemu keluarganya setelah sekian lama terpisah, tetapi juga merasa khawatir tentang bagaimana mereka akan menyambutnya setelah 2 tahun tidak pulang. Apakah neneknya masih sama energiknya? Apakah sepupunya sudah tumbuh besar? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikirannya sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, Hana berkesempatan untuk berbincang dengan penumpang di sebelahnya, seorang ibu muda yang juga pulang kampung bersama anaknya. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman mudik mereka masing-masing. Ibu tersebut menceritakan bagaimana tradisi mudik selalu menjadi momen spesial bagi keluarganya, dan betapa pentingnya menjaga hubungan keluarga, meskipun jarak memisahkan mereka. Obrolan itu membuat Hana merasa lebih tenang dan terhubung dengan orang-orang di sekitarnya.
Ia menyadari bahwa meskipun setiap orang memiliki cerita unik tentang mudik, semua memiliki satu kesamaan, cinta untuk keluarga dan kerinduan untuk berkumpul kembali. Saat kereta memasuki daerah pedesaan Jawa Tengah, pemandangan semakin indah, sawahan, hijau membentang luas dengan burung-burung beterbangan di atasnya. Hana merasa hatinya bergetar saat melihat tanda-tanda bahwa kampung halamannya semakin dekat. Ia membayangkan senyum lebar ibunya ketika melihatnya tiba dan pelukan hangat neneknya yang selalu membuatnya merasa aman. Perjalanan ini bukan hanya sekadar fisik. Ini adalah perjalanan emosional menuju rumah, tempat di mana cinta dan kebersamaan selalu menanti. Dengan semangat baru dan harapan yang menggebu, Hana siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang saat ia akhirnya tiba di kampung halamannya. Setelah perjalanan panjang yang penuh harapan, kereta akhirnya berhenti di stasiun kecil dekat kampung halaman Hana. Saat pintu kereta terbuka, hawa segar dan aroma tanah basah langsung menyambutnya. Hana melangkah keluar dengan penuh semangat, merasakan getaran kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Ia melihat sekeliling, stasiun kecil yang sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan ladang hijau yang membentang luas. Semua ini adalah bagian dari kenangan masa kecilnya. Di luar stasiun, Hana melihat wajah-wajah familiar yang sudah lama tidak ia temui. Ibunya berdiri di depan kerumunan, mengenakan kebaya cantik berwarna pastel, dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Di sampingnya, neneknya yang sudah uzur, tetapi masih terlihat energik, melambai-lambaikan tangan sambil teriak memanggil namanya. "Hana, cucu kesayangan nenek!" Suara neneknya menggema di antara kerumunan. Hana berlari menghampiri mereka. Pelukan hangat dari ibunya dan neneknya membuat semua rasa rindu terbayar lunas. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat ia merasakan kasih sayang yang tulus dari keluarganya. "Aku rindu kalian semua," ucap Hana sambil memeluk mereka erat-erat. Setelah saling bermaaf-maafan dan berbagi cerita singkat tentang kehidupan masing-masing selama 2 tahun terakhir, Hana dan keluarganya berjalan menuju rumah. Dalam perjalanan pulang, Hana melihat banyak perubahan di kampung halamannya. Beberapa rumah baru dibangun, sementara yang lain direnovasi. Namun, suasana hangat dan keramahan penduduk tetap sama. Sesampainya di rumah, Hana disambut oleh aroma masakan khas Lebaran yang menggugah selera. Neneknya sudah menyiapkan opor ayam, ketupat, dan kue-kue kering favorit Hana. "Semua ini untukmu, Nak," kata neneknya dengan bangga. Hana merasa sangat beruntung bisa kembali ke tempat di mana ia dibesarkan dan merasakan cinta keluarga yang tak ternilai harganya. Hari-hari di kampung halaman dipenuhi dengan kebersamaan dan tawa. Hana menghabiskan waktu bersama neneknya di dapur, membantu menyiapkan hidangan untuk tamu-tamu yang akan datang pada hari Lebaran. Mereka berbagi resep-resep, keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Neneknya menceritakan kisah-kisah masa lalu saat ia masih muda, bagaimana ia belajar memasak dari ibunya dan tradisi-tradisi unik yang selalu mereka jalani saat Lebaran. Hana juga mengajak sepupu-sepupunya bermain di halaman rumah. Mereka bermain petak umpet dan bola bekel seperti saat mereka masih kecil. Suasana ceria dan tawa anak-anak mengingatkan Hana akan masa-masa indah ketika ia tumbuh besar di kampung halaman. Momen-momen ini membuatnya merasakan kembali kehangatan persaudaraan yang sering kali hilang dalam kesibukan hidup di kota besar. Di malam sebelum Hari Raya Idul Fitri, keluarga Hana berkumpul untuk melaksanakan tradisi malam takbiran. Mereka menghidupkan suasana dengan membunyikan beduk dan membaca takbir bersama-sama. Suara takbir bergema di seluruh desa, menciptakan suasana khidmat dan penuh syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Pada hari Lebaran, Hana mengenakan baju baru yang telah disiapkannya dengan penuh cinta. Ia merasa percaya diri dan bahagia saat melihat wajah-wajah keluarganya bersinar saat mereka saling bermaaf-maafan. Tradisi saling memberi angpau kepada anak-anak juga berlangsung dengan ceria. Sepupu-sepupunya berlari-lari sambil tertawa riang ketika menerima angpau dari orang dewasa. Setelah sholat Idul Fitri di masjid desa, keluarga Hana berkumpul untuk menikmati hidangan khas Lebaran bersama-sama. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing selama setahun terakhir,
tentang pencapaian, tantangan, dan harapan untuk masa depan. Setiap cerita membawa tawa dan air mata bahagia, memperkuat ikatan keluarga yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Hana merasa sangat bersyukur bisa kembali ke kampung halaman dan merasakan kebersamaan ini setelah sekian lama terpisah oleh jarak dan waktu. Ia menyadari bahwa meskipun kariernya penting, tidak ada yang lebih berharga daripada momen-momen seperti ini. Momen di mana cinta keluarga menjadi pusat segalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat dalam kebahagiaan dan kehangatan. Keluarga, Hana semakin menyadari bahwa mudik bukan hanya sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan menuju hati, tempat di mana cinta dan kenangan abadi tersimpan selamanya. Momen-momen indah ini akan selalu menjadi bagian dari hidup Hana, mengingatkannya untuk tidak melupakan akar budayanya meskipun ia kini tinggal jauh dari rumah. Dengan semangat baru dan rasa syukur yang mendalam, Hana bertekad untuk menjaga hubungan ini agar tetap kuat meskipun jarak memisahkan mereka di masa mendatang. Hari Lebaran akhirnya tiba, dan suasana di kampung Hana sangat meriah. Sejak pagi buta, suara beduk dan takbir menggema di seluruh desa, menandakan bahwa umat Muslim di seluruh dunia merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Hana bangun dengan semangat yang menggebu, mengenakan baju baru yang telah disiapkannya dengan penuh cinta. Ia melihat ibunya, dan neneknya juga mengenakan pakaian baru. Semuanya terlihat berseri-seri. Setelah bersiap-siap, keluarga Hana berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan tetangga dan teman-teman lama yang juga menuju masjid. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di mana-mana. Hana menyapa setiap orang yang ia kenal dengan senyum lebar, merasakan kedekatan yang telah lama hilang selama ia merantau. Di masjid, suasana khidmat sangat terasa. Jemaah berkumpul dalam barisan rapi, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hana merasa terharu saat mendengar lantunan takbir yang dinyanyikan oleh imam. Salat Idul Fitri dilaksanakan dengan khusyuk, diakhiri dengan khutbah yang mengingatkan umat tentang pentingnya saling memaafkan dan menjaga hubungan antar sesama. Setelah salat, tradisi saling bermaaf-maafan dimulai. Hana dan keluarganya saling berpelukan, mengucapkan kata-kata maaf dengan tulus. "Maafkan semua kesalahan Hana selama ini," ucapnya sambil memeluk neneknya erat-erat. Neneknya membalas pelukan itu dengan air mata kebahagiaan di matanya. "Nenek selalu memaafkanmu, Nak. Yang penting kita berkumpul lagi," jawab neneknya sambil mengusap pipi Hana. Tradisi angpau juga berlangsung meriah. Hana melihat sepupu-sepupunya berlarian sambil tertawa ceria ketika menerima angpau dari orang dewasa. Mereka berbagi cerita lucu tentang pengalaman puasa mereka selama sebulan penuh. Suasana ceria ini membuat Hana merasa sangat bersyukur bisa kembali ke kampung halaman dan merasakan kebersamaan ini. Setelah semua ritual selesai, keluarga Hana kembali ke rumah untuk menikmati hidangan khas Lebaran yang telah disiapkan neneknya, ketupat, opor ayam, rendang, dan berbagai kue kering yang menggugah selera. Makanan ini bukan hanya sekadar hidangan. Setiap suapan mengandung cinta dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah menikmati hidangan Lebaran bersama keluarga, Hana memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang penuh kenangan di kampung halamannya. Ia ingin merasakan kembali nostalgia masa kecilnya, masa-masa ketika ia bermain tanpa beban dan dikelilingi oleh cinta keluarga. Hana berjalan menuju sungai kecil, tempat ia sering bermain bersama sepupu-sepupunya saat kecil. Sungai itu masih sama, seperti dulu, airnya jernih dan segar, dikelilingi pepohonan rindang yang memberikan keteduhan. Ia duduk di tepi sungai dan membiarkan air mengalir melewati jari-jarinya, merasakan ketenangan yang sulit ia temukan di Jakarta. Di sana, Hana teringat akan momen-momen indah saat ia bersama sepupu-sepupunya menangkap ikan kecil atau bermain perahu kertas. Mereka seringkali tertawa riang sambil berkejar-kejaran di tepi sungai hingga sore menjelang. Kenangan itu membuat hatinya hangat. Ia menyadari betapa berartinya masa lalu itu baginya. Setelah puas bermain di sungai, Hana melanjutkan perjalanan ke rumah kakeknya, yang kini kosong setelah beliau berpulang beberapa tahun lalu. Meskipun rumah itu tidak dihuni lagi, kenangan indah
tentang kakeknya masih menghantui setiap sudut rumah tersebut. Ia teringat akan cerita-cerita kakeknya tentang perjuangan hidup dan nilai-nilai kehidupan yang selalu ditekankan kepada cucunya. Hana berdiri sejenak di depan rumah tersebut, menutup matanya seolah ingin menghidupkan kembali semua kenangan indah itu. Ia bisa mendengar suara kakeknya bercerita tentang sejarah desa mereka dan bagaimana pentingnya menjaga hubungan antar sesama warga desa. Semua ajaran itu kini menjadi pedoman dalam hidupnya. Sore harinya, Hana kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Mereka duduk bersama di halaman rumah sambil menikmati makanan ringan dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing selama setahun terakhir. Suasana hangat penuh tawa membuat Hana merasa sangat beruntung bisa kembali ke tempat ini. Ia menyadari bahwa meskipun hidup di kota besar memberikan banyak kesempatan untuk berkembang secara profesional, tidak ada yang bisa menggantikan cinta dan kebersamaan keluarga yang ia rasakan saat mudik ini. Tradisi mudik bukan hanya sekadar perjalanan fisik, itu adalah perjalanan emosional menuju akar budaya dan cinta kasih keluarga. Saat malam tiba, langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar, terang menciptakan suasana magis di kampung halaman Hana. Ia merasa damai dan bahagia, semua kerinduan dan rasa lelah selama perjalanan terbayar lunas oleh kebahagiaan ini. Dengan hati penuh rasa syukur dan cinta untuk keluarganya, Hana bertekad untuk menjaga tradisi ini agar tetap hidup dalam dirinya dan generasi mendatang. Sebuah warisan berharga yang akan selalu dikenang selamanya. Setelah seminggu penuh kebahagiaan dan kebersamaan, tiba saatnya bagi Hana untuk kembali ke Jakarta. Hari-hari yang ia habiskan di kampung halaman terasa singkat, seolah waktu bergerak lebih cepat saat ia dikelilingi oleh cinta dan kehangatan keluarga. Namun, ia tahu bahwa tanggung jawab dan karier menantinya di ibu kota, dan ia harus kembali untuk melanjutkan hidup. Pagi itu, Hana bangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa berat meninggalkan kampung halaman yang telah memberinya banyak kenangan indah. Ia melihat ibunya dan neneknya sedang menyiapkan sarapan, tetapi ada kesedihan yang terlihat di mata mereka. "Hana, hati-hati di perjalanan ya," kata ibunya sambil mengusap kepala Hana dengan lembut. "Ibu selalu mendoakanmu." Hana mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah selamat tinggal selamanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk pulang lagi tahun depan. Namun, rasa rindu ini akan selalu ada di dalam hatinya. Sebelum berangkat, Hana mengemas barang-barangnya dengan hati-hati. Ia memasukkan oleh-oleh untuk teman-temannya di Jakarta, kue kering buatan nenek, dan beberapa produk lokal yang hanya bisa ditemukan di kampung halaman. Setiap item yang ia masukkan ke dalam koper membawa kenangan tersendiri, dan Hana ingin berbagi sedikit dari rumahnya dengan orang-orang terkasih di kota. Setelah semua siap, Hana berpamitan dengan keluarganya. Pelukan hangat dari neneknya membuatnya merasa tenang meskipun hatinya berat. "Nenek akan selalu menunggu kepulanganmu," kata neneknya sambil menatap mata Hana dengan penuh kasih sayang. "Jangan lupakan rumah ini." Dengan hati yang penuh harapan dan sedikit kesedihan, Hana melangkah keluar rumah menuju kendaraan yang akan membawanya ke stasiun. Dalam perjalanan, ia melihat pemandangan desa yang sudah sangat akrab baginya. Sawah hijau membentang luas, anak-anak bermain di tepi jalan, dan tetangga-tetangga yang saling menyapa. Semua itu memperkuat rasa cinta dan kerinduan yang mendalam terhadap kampung halamannya. Sesampainya di stasiun, suasana ramai penumpang menyambutnya kembali. Meskipun banyak orang yang juga pulang ke kota setelah Lebaran, Hana merasa sedikit berbeda. Ia membawa kenangan indah dan cinta keluarga dalam hatinya. Ia membeli tiket kereta dan menunggu keberangkatan sambil memandangi sekelilingnya. Saat kereta tiba dan Hana melangkah masuk, perasaan nostalgia kembali menghantui pikirannya. Ia duduk di samping jendela dan melihat pemandangan desa yang mulai menjauh, sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan wajah-wajah familiar yang perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Setiap detik perjalanan terasa lebih lambat daripada biasanya. Ia ingin mengabadikan momen ini dalam ingatan. Di dalam kereta,
Hana membuka ponselnya dan melihat foto-foto yang ia ambil selama mudik. Setiap gambar mengingatkannya pada momen-momen berharga bersama keluarga, tawa sepupu-sepupunya saat bermain bersama, pelukan hangat neneknya saat menyambut kedatangannya, serta hidangan lezat yang dinikmati bersama-sama. Semua itu adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa tergantikan. Saat kereta melaju menuju Jakarta, Hana berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kesibukan hidup menghalanginya untuk pulang lagi tahun depan. Ia ingin menjaga hubungan ini tetap kuat meskipun jarak memisahkan mereka. Dalam hati kecilnya, Hana tahu bahwa tradisi mudik adalah bagian penting dari identitasnya, sebuah warisan budaya yang harus dijaga. Perjalanan pulang kali ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan emosional yang memperkuat rasa cinta dan kebersamaan dalam keluarganya. Hana menyadari bahwa meskipun ia merantau untuk mengejar impian kariernya, rumah adalah tempat di mana hatinya berada. Tempat di mana cinta dan kenangan abadi tersimpan selamanya. Ketika kereta akhirnya memasuki stasiun Jakarta, Hana merasakan campur aduk antara senang dan sedih. Ia tahu bahwa kehidupan barunya menanti di depan, tanggung jawab pekerjaan dan impian yang harus dikejar. Namun, ia juga tahu bahwa setiap kali ia merasa lelah atau rindu akan rumah, ia bisa kembali ke kenangan indah itu sebagai sumber kekuatan. Dengan langkah mantap dan tekad baru dalam hati, Hana melangkah keluar dari kereta menuju kehidupan barunya di Jakarta. Ia membawa serta semua pelajaran berharga dari mudiknya. Cinta keluarga yang tulus, pentingnya menjaga hubungan antar sesama, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat ia berjalan menuju pintu keluar stasiun, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Hana tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, namun dengan cinta keluarga sebagai fondasi, ia yakin bisa menghadapi segala rintangan yang ada, dengan harapan untuk tahun depan agar bisa kembali mudik lagi, untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta. Hana melangkah maju dengan semangat baru, dan keyakinan bahwa rumah selalu ada dalam hatinya.